Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan review paper berjudul A Simple and Residual Layered Pre-Solute Solvent Separation for Soft Lithography Method untuk keperluan tugas eh, teknik dan fabrikasi nanolitografi. Ini adalah anggotanya, ada tiga. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Salman Sanismer dengan NIM 1621112333047. Yang kemudian ada Muhammad Aswin Azhar dengan NIM 1621112333023 dan Ruben Josiah Paulus dengan NIM 1621123333048. Introduction. Soft lithography dan nanoimprint lithography atau NIL muncul pada tahun 1990-an sebagai teknik patterning yang low cost, high resolution, dan high throughput. Sekarang kedua teknik litografi ini banyak digunakan dalam micro machining engineering. Nah, di sini terdapat beberapa keuntungan dari kedua metode tersebut dibandingkan dengan optical litografi. Salah satunya merupakan kedua metode ini tidak dibatasi oleh faktor diffraction, scattering, atau interference yang biasa terdapat pada resist. Dan karena mereka termasuk dalam metode parallel manufacturing, yaitu metode yang menggabungkan tahap formulation, blending, packing, dan cleaning hingga prosesnya terjadi bersamaan, sehingga memiliki scalability yang tinggi untuk industri yang lebih besar. Tetapi ada juga beberapa tantangan seperti step nil yang sifatnya kaku dan rapuh sehingga mudah rusak pada proses demolding serta susah beradaptasi pada permukaan yang tidak rata. Next. Soft lithography menggunakan elastomeric stem yang lebih versatile dan lebih mudah beradaptasi pada permukaan substrat. Nah, soft lithography ini dapat terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu replica molding, embossing, dan micro contact printing. Kemudian ada beberapa jenis metode soft lithography, seperti yang dapat dilihat di slide. Nah, masing-masing jenis ini memiliki tantangannya sendiri. Misalnya, micro transfer molding dan samim dapat terbentuk lapisan residual resist. Kemudian pada micro contact printing dan mimik bebas residual resist, tetapi pada micro contact printing perlu adanya lapisan self-assembled monolayer atau SAM yang memerlukan substrat khusus atau tertentu. Kemudian ada mimik yang membutuhkan resist viskositas yang rendah untuk mengisi mikrochannel yang ada. Dan hal ini sangat susah untuk dilakukan. Next. Nah, maka solusinya dapat melalui solvent separation soft lithography yang merupakan metode sederhana dan bebas dari lapisan residual dan dapat dilakukan di hampir semua laboratorium umum. Nah, 3S litografi ini merupakan pengembangan dari metode solvent assisted microcontact molding alias SAMIM yang termasuk dalam teknik embossing. Jika dibandingkan dengan SAMIM, metode ini bebas dari gangguan residual resist dan lebih mudah diaplikasikan karena tidak diperlukan proses resist spin coating. Next. Metode 3S atau Solute Solvent Separation Soft Lithography merupakan proses yang melibatkan persiapan suatu larutan resist, menjatuhkannya pada substrat dengan bersamaan dengan pola stempel dari PDMS. Untuk memastikan kontak konformal dengan tekanan tambahan,
dan mentransfer pola negatif resist pada substrat setelah demolding. Mekanismenya yaitu stempel akan menyerap pelarut dan menyaring resist, membuat pola dapat memadat pada permukaan substrat. Seringkali terbentuk gelembung udara pada proses ini. Namun, gelembung tersebut masih bisa dihilangkan dengan membuat jembatan cairan saat stempel menyentuh larutan. Stempel PDMS murni dapat menekuk pada saat proses karena adanya deformasi yang melibatkan distorsi pada pola. Untuk mengatasi masalah tersebut, stempel PDMS hybrid digunakan dengan menambahkan quartz yang berfungsi untuk menambah kekakuan dan mengurangi deformasi. Fabrikasi dari stempel hibrid ini cukup sederhana dan tidak memerlukan peralatan tambahan jika dibandingkan dengan stempel PDMS murni. Secara garis besar, mengurangi deformasi sangat krusial untuk meningkatkan keseragaman geometrik dari produk soft lithography. Next. Proses 3S soft lithography melibatkan kontrol presisi terhadap pergerakan stempel dan tekanan imprint yang difasilitasi dengan mekanisme kontrol kasar dan halus. Revolving palette 3D digunakan untuk memastikan keseragaman dari distribusi tekanan di antara stempel dan substrat. Monitoring gaya secara real-time dilakukan dengan memasukkan sel dan memastikan keakuratan pada saat pencetakan. Persiapan eksperimen pertama-tama dilakukan dengan membuat stempel hibrid PDMS dan mempersiapkan larutan PMMA dicampur dengan aseton. Konsentrasi kritis larutan ditentukan terlebih dahulu untuk menghindari residual resist pada proses transfer pola. Morfologi dari produk litografi diperiksa dengan menggunakan SEM dan AFM, menunjukkan sedikit deformasi dan variasi pada kedalamannya. Kemampuan metode ini untuk melakukan fabrikasi microstructure pada area yang luas secara cepat dengan menggunakan material yang terjangkau menjadi syarat utama, meski masih ada beberapa batasan pada kesamaan pola. 3S soft lithography dapat diaplikasikan untuk memfabrikasi struktur pada wafer silikon yang dapat menjadi cetakan untuk nanoimprint lithography atau optical engineering grating. Proses ini mengeliminasi kebutuhan untuk menghilangkan residual resist dan mendemonstrasikan efektivitas sebagai mask untuk proses selanjutnya seperti reactive ion etching. Next. Kemudian adalah hasil dan pembahasan dari hasil. Nah, hasil dari eksperimen menggunakan 3S soft lithography ini tuh menunjukkan bahwa metode ini tuh dapat membuat struktur mikro dengan area besar yang cepat. Nah, tapi ada kekurangannya yaitu ukuran struktur mikro yang difabrikasi itu dapat mempengaruhi kesetiaan atau dalam arah vertikal. Nah, mold atau cetakan yang digunakan itu dapat menjaga konformal antara PDMS dan substrat. Namun mold ini itu jika terlalu besar dapat menyebabkan distorsi pada struktur mikro pada PDMS yang nanti akan ditunjukkan pada hasil DSEM-nya. Nah, distorsi ini tuh dapat meningkatkan area kontak antara struktur mikro dan substrat yang mengakibatkan perbedaan yang jelas antara tetrakan master dan duplikasinya. Metode soft lithography 3S ini tuh bertujuan untuk membuat struktur mikro seperti yang dibilang tadi besar dan menawarkan teknik micro machining tanpa lapisan residu yang dapat dilakukan dengan mudah dan murah di laboratorium yang biasa. Nah, proses ini tuh melibatkan penggunaan stempel atau cetakan PDMS hibrida dan fenomena liquid bridge atau jembatan cair untuk menghilangkan gelembung udara seperti yang tadi ditunjukkan. Nah, konsentrasi larutan dan mold ini tuh diidentifikasi sebagai faktor penting untuk kualitas pola yang direplikasi. Perbandingan antara stempel PDMS hibrida dan stempel PDMS murni itu dapat ditemukan bahwa ada perekatan yang
lumayan penting pada metode sistem 3S soft lithography ini tuh yang dapat mengurangi adanya distorsi selama proses litografi ini tadi. Nah, sistem 3S soft lithography ini tuh menunjukkan bahwa struktur mikro dan area yang besar itu dapat diciptakan dengan cepat, namun ada kekurangan yaitu adanya duplikasi pola. Nah, kelayakan dan penggunaan aplikasi 3S soft lithography ini itu dapat digunakan untuk membuat struktur pada silikon yang seperti dibahas oleh Aswin tadi. Kemudian sampel PDMS ini tuh digunakan untuk mengurangi deformasi selama proses. Nah, kemudian setelah jadi analisis elemen itu digunakan untuk memverifikasi dari efektivitas stempel hibrida ini dan dijelaskan sebagai metode ini itu dijelaskan sebagai sebuah metode yang sederhana dan mudah dilakukan. Kemudian ini adalah hasil SEM dari metode 3S ini tuh dapat dilihat bahwa ada bright region atau region yang terang dan ditunjukkan oleh tanda panah itu adalah SiO2 yang dia itu lemah karena electrical conductivity-nya itu lemah gitu. Nah, berdasarkan hasil SEM ini tuh menunjukkan bahwa struktur mikro yang difabrikasi menggunakan metode 3S soft lithography ini tuh memiliki distorsi yang dapat mempengaruhi kesamaan ukuran itu tadi gitu. Nah, kemudian mold ini tuh dapat digunakan untuk menjaga kontak antara PDMS dan substrat sehingga karena ada kontak itu tadi bakal terjadi distorsi pada struktur mikro dan pada PDMS-nya itu sendiri. Nah, distorsi ini tuh dapat meningkatkan area kontak dan struktur mikro dan substrat yang mengakibatkan adanya perbedaan di cetakan atau di mold dan pada duplikasinya. Sehingga terlihat bahwa hasilnya itu seperti mirip-mirip karena ada terjadi duplikasi. Kemudian ada conclusion atau pembahasan atau kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan tadi itu bahwa metode 3S soft lithography itu adalah metode yang menjanjikan untuk fabrikasi struktur mikro dengan area besar. Karena proses ini tuh melibatkan penggunaan stempel PDMS hibrida dan fenomena jembatan cair itu tadi untuk menghilangkan cacat gelembung udara. Konsentrasi larutan dan tekanan cetak adalah faktor penting untuk kualitas pola yang direplikasi. Berdasarkan hasil paper itu tadi menunjukkan bahwa 3S soft lithography itu dapat membuat struktur mikro dengan area besar yang cepat juga. Meskipun mungkin memiliki adanya keterbatasan yaitu duplikasi pola yang sama-sama dan tidak ada perbedaan. Metode ini tuh dapat menawarkan teknik micromachining seperti yang tadi dibahas tanpa lapisan residu yang dengan cara yang mudah juga. Nah, dengan demikian maka metode 3S soft lithography itu dapat memiliki potensi untuk diterapkan secara luas dalam mikrofabrikasi untuk fabrikasi struktur mikro berkualitas tinggi. Kemudian ini adalah referensi yang kami gunakan yaitu dari paper berjudul A Simple and Residual Layer Free Solid Solvent Separation Soft Lithography Method dari penulis Dai dan Xie pada tahun 2015. Berikut adalah presentasi dari kami. Apabila ada kelebihan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.